Bab 61. Rahasia Menara Saring. Langkah Jitian menggema dalam lorong yang gelap dan lengang. Dinding-dinding batu di sekelilingnya mulai berubah. Bukan lagi ukiran pertarungan atau segel, melainkan simbol-simbol tua yang tampak seperti tulisan. Namun tak satu pun bisa dikenali. Udara menjadi berat. Bukan karena tekanan spiritual, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua. Seperti waktu itu sendiri berhenti di tempat ini. Di tengah lorong, Jitian tiba di sebuah aula bundar. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah pilar hitam raksasa, terukir penuh dengan simbol kuno yang menyala satu demi satu saat ia mendekat. "Selamat datang, pewaris langit," sebuah suara tua bergema dari dalam pilar. Bukan suara seseorang, melainkan gema jiwa. Jitian menatap sekeliling, bersiaga, tapi tidak ada musuh, tidak ada perangkap. "Siapa engkau?" tanyanya. "Aku adalah penjaga memori, roh terakhir yang tersisa dari para pendiri." Lalu pilar itu bersinar, dan layar cahaya raksasa terbuka menampilkan gambaran masa lalu, dunia ribuan tahun lalu, saat para pendiri 7 sekte agung masih berjalan bersama. Mereka dulunya satu sekte, satu tujuan, tapi karena perebutan warisan terakhir segel langit, mereka terpecah. Pertempuran demi pertempuran memecah dunia, hingga segel langit dikunci di menara ini. "Kau bukan hanya penerus teknik, tapi satu-satunya harapan untuk menyatukan kembali 7 garis darah," lanjut suara itu. Jitian terdiam. Ia selama ini berpikir ini sekadar perebutan kekuasaan biasa, tapi ternyata ia berada di pusat sejarah yang jauh lebih besar. 7 klan, 7 warisan. Semuanya terfragmentasi. Jika tak ada yang menyatukan, dunia ini akan runtuh dari dalam. Pilar itu kemudian mengangkat 7 batu kristal yang berputar mengelilingi Jitian. "Ini adalah peta 7 gerbang, kunci menuju asal masing-masing sekte. Perjalananmu belum berakhir, tapi baru saja dimulai." Jitian menggenggam kristal-kristal itu dan mendadak tubuhnya dikelilingi cahaya. Setiap kristal menunjukkan peta, tantangan, dan lokasi sekte berbeda. Mulai dari gerbang es tanpa bayangan di utara hingga lembah 1000 naga di barat daya. Satu tujuan kini jelas. Ia harus menantang setiap sekte, tidak untuk menaklukkan, tapi untuk membuktikan bahwa warisan sejati tak harus berarti perang. Menara Saring pun perlahan lenyap dari baliknya, dan Jitian kini berdiri di atas pegunungan tinggi. Babak baru telah dimulai. Bab 62 Gerbang Pertama. Es tanpa bayangan, angin utara menyambut Jitian dengan kejam. Udaranya begitu dingin hingga embusan napas berubah menjadi kabut es. Di hadapannya terbentang dataran salju luas, dikelilingi gunung-gunung es yang menjulang seperti tombak langit. Di tengah padang salju, berdiri sebuah bangunan raksasa berwarna putih kebiruan, gerbang es, tanpa bayangan, rumah bagi salah satu dari 7 garis darah kuno. Tempat ini membekukan jiwa, gumam Jitian. Langkahnya meninggalkan jejak di salju yang belum tersentuh siapapun. Tak lama, suara desiran halus menyelinap, seseorang atau sesuatu mengawasinya. Dari balik kabut es, muncul sosok berselubung putih. Matanya tajam, wajahnya tertutup kerudung tipis. "Kau bukan undangan, dan tak seorang pun bisa melangkah ke tanah ini tanpa izin sang nona salju." Jitian tak gentar. Ia melemparkan satu dari 7 kristal yang kini menyala biru pucat. "Aku datang bukan sebagai penantang, tapi sebagai pewaris." Seketika, kabut di sekeliling berputar. Puluhan siluet bermunculan, semuanya berpakaian putih dan bersenjata. Namun, mereka tak menyerang. "Pewaris segel langit, sungguh keberanianmu tidak beku bersama akal sehatmu." Dari balik kabut, seorang perempuan muda berjalan mendekat. Rambutnya panjang perak, matanya biru beku, dan setiap langkahnya membekukan udara. Dia adalah Nona Salju, pemimpin generasi muda gerbang es tanpa bayangan. Tapi ia tidak seperti pemimpin sekte pada umumnya. Wajahnya muda, tapi sikapnya dingin dan tak tersentuh. "Jika kau memang pewaris, buktikan dirimu di dalam danau cermin beku, tempat di mana kejujuran jiwa akan terlihat jelas." Tanpa banyak bicara, Jitian melangkah menuju danau yang mengilat seperti kaca. Begitu kakinya menyentuh permukaan air, cermin itu bersinar dan memperlihatkan dirinya sendiri, tapi bukan hanya tubuh, melainkan pikirannya, keraguannya, keinginan terdalamnya. "Aku ingin menyatukan dunia, tapi aku juga takut." Jitian mengepalkan tangan. Bayangannya mengangkat kepala, dan di saat itu danau membeku kembali, lalu retak dan runtuh. Namun Jitian tidak jatuh. Ia mengambang, dikelilingi oleh es yang bersinar, dan dari langit turun pedang es raksasa, lambang restu dari gerbang es. Nona Salju menghela napas. "Baiklah, pewaris, kau telah melampaui ujian cermin, tapi jangan harap sekte lain semudah ini." Jitian tersenyum.
Petualangannya baru saja dimulai. Bab 63, Lembah Seribu Naga. Setelah meninggalkan gerbang es dengan restu Nona Salju, Jitian menunggangi burung langit bermata tiga, hadiah langka dari puncak utara dan terbang menuju barat daya. Di sana terbentang wilayah liar yang ditakuti bahkan oleh pemburu roh paling nekat. Lembah Seribu Naga bukan nama kosong. Dulu, ribuan naga spiritual, besar dan kecil, berelemen api, petir, dan racun, bersemayam di sana. Kini, banyak yang sudah lenyap, namun aura mereka masih tertinggal. Cukup kuat untuk membuat tanahnya meleleh dan langitnya berpetir sendiri. Setibanya di lembah, langit langsung berubah. Awan menggulung dan petir menyambar hanya beberapa jengkal di atas kepalanya. Tempat ini bukan hanya medan ujian, ini medan kematian, gumam Jitian, matanya menatap ke dasar lembah yang seperti mulut raksasa naga. Tiba-tiba seekor naga bayangan hitam muncul dari balik kabut, tubuhnya panjang dan ramping, bersisik baja gelap, tapi yang paling berbahaya adalah matanya, penuh kecerdasan dan dendam purba. Anak manusia, kau membawa kristal warisan, raung sang naga dalam bahasa roh. Jitian mengangkat kristal kedua. Seketika, naga itu mengaum dan melemparkan dirinya ke udara, berputar membentuk badai angin. Namun, dari balik batu besar, muncul seorang lelaki berambut ungu tua, berpakaian jubah naga bersulam emas. Di dadanya terukir simbol naga berputar. Dialah Panglima Naga keempat, penerus dari Sekte Naga Langit 9 ekor. Hanya yang bisa menjinakkan satu naga, berhak menapaki jalan pewaris, ujarnya datar. Jitian menyadari, ini bukan hanya tentang bertarung, tapi memahami makhluk roh itu sendiri. Ia memejamkan mata, menenangkan napas, dan berbicara ke dalam jiwanya. Aku tidak datang untuk menaklukkanmu. Aku datang agar kau ikut membangun masa depan baru. Naga itu berhenti melayang. Tiba-tiba, kabut di sekeliling berubah. Puluhan naga roh muncul dari balik awan, mengelilingi Jitian, lalu membentuk formasi. Formasi itu menyatu di langit, membentuk simbol warisan naga kuno, lambang bahwa lembah telah mengakui sang pewaris. Panglima Naga hanya menunduk pelan. 2 warisan telah membuka jalanmu, tapi masih 5 gerbang lagi, dan tak semuanya akan menyambutmu dengan kepala tegak. Jitian menatap langit. Di kejauhan, suara guntur berikutnya membawa arah selanjutnya. Bab 64. Biara bayangan terakhir. Setelah melewati 2 ujian pertama, Jitian menuju arah tenggara ke tanah tandus yang dulunya dikenal sebagai wilayah cahaya abadi, namun kini disebut lembah senyap, tempat di mana siang tak pernah datang dan malam tak pernah berakhir. Di sanalah berdiri bangunan kuno yang nyaris terlupakan. Biara bayangan terakhir, tempat para penjaga kegelapan kuno bersembunyi dari dunia, mengasingkan diri dalam kesunyian ribuan tahun. Bangunan itu menjulang dari bawah tanah seperti taring iblis. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno, menggambarkan pertarungan antara bayangan dan cahaya, antara harapan dan pengkhianatan. Jitian memasuki biara tanpa sambutan, hanya hawa dingin dan aroma dupa kuno yang mengantarnya. Lorong-lorongnya gelap, seakan cahaya enggan singgah. Setiap langkah yang ia ambil, bayangannya sendiri seperti hidup, mengikuti, bahkan mendahului. Tiba-tiba, ting, lonceng terdengar dari dalam ruang utama. Suara itu tidak menggema, tapi menusuk langsung ke dalam jiwa. Sosok berjubah hitam muncul dari balik pilar batu. Wajahnya tak terlihat, hanya mata merah samar yang menatap tajam. Kau membawa darah segel langit dan juga bayangan dari masa lalu. Jitian terdiam. Sosok itu tidak menyerang, tapi aura yang dipancarkannya cukup untuk menekan dada siapapun, seperti diselimuti oleh ribuan tangan tak kasat mata. Di sini, ujianmu bukan pedang, bukan roh, tapi kebenaran yang kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Lantai di bawah kaki Jitian retak. Tubuhnya tersedot ke dalam ruang bawah tanah, di mana ia terjebak dalam ilusi dunia yang mencerminkan segala ketakutan dan penyesalan. Ia melihat ayahnya yang terbunuh, sektenya yang hancur, teman-teman yang ditinggalkannya. Semua muncul kembali, menghantuinya. Namun Jitian berdiri, menatap wajah-wajah itu dengan mata yang jernih. Aku menyesal, tapi aku takkan mundur. Aku akan membawa mereka semua ke masa depan yang lebih terang, bahkan jika aku harus berjalan melewati bayangan ini sendirian. Cahaya menyala di dada Jitian. Ilusi hancur. Dari kegelapan, muncul sebuah kitab berkulit hitam, kitab bayangan tertua, warisan dari biara. Sosok berjubah itu menghilang, meninggalkan kata terakhir. Kau bukan hanya pewaris, kau penyeimbang dunia. Jitian keluar dari biara dengan langkah mantap. 3 dari 7 warisan telah diakui, dan petunjuk selanjutnya menuntunnya ke arah pegunungan timur. Bab 65 Gunung Petir Langit.
Arah petualangan membawa Jitian ke timur jauh, tempat legenda berkata bahwa langit turun untuk menguji manusia. Di sana berdiri gunung tunggal yang menjulang ke langit, puncaknya tak pernah terlihat karena selalu diselimuti awan gelap yang menggulung disertai petir yang tak pernah berhenti menyambar. Gunung itu disebut Gunung Petir Langit, rumah bagi sekte kuno yang konon mampu berbicara dengan petir, sekte kilat abadi, tapi sekte itu sudah lama menghilang, meninggalkan hanya reruntuhan dan badai. Saat Jitian mendekat, langkahnya disambut oleh percikan listrik di udara, rambutnya menegak, tubuhnya terasa ringan, tapi juga seperti hendak meledak dari dalam. Setiap langkah adalah taruhan nyawa, gumamnya. Di lereng pertama, Jitian melihat ratusan tulang, mayat-mayat para calon pewaris yang pernah mencoba mendaki. Mereka terbakar hangus, menyatu dengan batu gunung. Namun Jitian melangkah, tak goyah. Kristal warisan di dalam tubuhnya mulai bersinar, seolah merespons energi langit yang mendidih di atas sana. Semakin tinggi ia naik, semakin berat udara menekan. Petir tidak hanya datang dari langit, tapi muncul dari tanah, batu, bahkan dari udara kosong. Tiba-tiba dari atas muncul makhluk langit bermata tiga, roh petir langit, penjaga ujian keempat. Tubuhnya transparan, namun setiap gerakannya membelah udara dengan suara ledakan. Manusia, tunjukkan apakah tubuhmu layak menampung kekuatan langit. Tanpa aba-aba, roh itu melemparkan lambang petir langit, sebuah formasi kilat berbentuk roda bergigi langsung menuju Jitian. Refleks, Jitian membuka formasi pelindung dari kitab bayangan, namun serangan itu menghantam langsung ke tubuhnya. Darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya terpental belasan meter. Namun dia bangkit, menguatkan akar jiwanya. Sambil menahan rasa terbakar dalam pembuluh darah, ia berteriak, "Kalau langit ingin mengujiku, maka aku akan menjawab dengan tubuh ini yang tak akan tunduk pada siapapun." Tangannya membentuk formasi dari 3 kristal warisan. Kombinasi kekuatan segel langit, bayangan, dan naga meledak bersama menciptakan tombak langit baru, senjata dari 3 elemen. Tombak itu menembus roda petir, memecah formasi langit, dan seketika badai di atas gunung terbelah menjadi 2. Roh petir langit perlahan meredup, berubah menjadi kristal emas yang masuk ke tubuh Jitian, simbol bahwa ujian keempat telah ditaklukkan. Langit mendadak sunyi, tapi dari kejauhan terdengar suara genderang perang, menandakan bahwa waktu damai telah usai.